Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuyun Siti Nurvina Susanti dengan NIM 203222123. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 6C. Selamat datang. Hari ini saya akan menerapkan langkah-langkah strategi membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu, baik dari segi akademik, karakter, maupun manajemen kelembagaannya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pilar mutu lembaga pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu visi dan misi yang jelas dan islami. Dan yang kedua, tenaga pendidik, profesional dan berakhlak. Dan yang ketiga yaitu kurikulum integratif ilmu umum dan agama. Yang keempat yaitu manajemen modern dan berbasis syariah. Dan yang kelima yaitu lingkungan religius dan inklusif. Dan kelima pilar tersebut ini merupakan fondasi utama. Visi misi harus sesuai nilai Islam dan relatif. Guru harus memiliki kompetensi, profesional, dan moral. Kurikulum perlu menyatukan sains dan Islam, manajemen harus transparan dan akuntabel, dan lingkungan sekolah harus mendukung pembentukan karakter yang Islami. Baiklah, kita jelaskan lebih dalam mengenai visi dan misi yang jelas dan islami. Jadi, visi dan misi adalah arah dan cita-cita lembaga dalam konteks pendidikan Islam. Visi dan misi harus mencerminkan nilai-nilai Islam secara integral dan tidak bersifat simbolik dan semata. Jadi, visi itu harus mencerminkan tujuan jangka panjang seperti mencetak generasi Qur'ani berdaya saing global dan berakhlakul karimah. Jadi, misi itu harus menjelaskan langkah-langkah strategi seperti membangun budaya literasi Islami, mengembangkan keilmuan berbasis tauhid, dan menyelenggarakan pembelajaran yang integratif. Jadi, visi dan misi ini harus diturunkan ke dalam tujuan program indikator kinerja seperti budaya dan organisasi sehari-harinya. Dan yang kedua yaitu tenaga pendidik yang profesional dan berakhlak. Guru itu adalah ujung tombak dalam keberhasilan pendidikan. Dalam lembaga Islam, guru tidak hanya dituntut menguasai materi saja, tetapi juga harus menjadi teladan dan akhlaknya. Guru itu profesional, adalah guru yang memahami pedagogik, menguasai bidang keilmuannya, dan mampu mengelola kelas dengan efektif. Namun, di lembaga Islam, hal ini harus dilengkapi dengan integritas moral, kesalahan pribadi, dan kecintaan kepada dakwah Islamnya. Jadi, guru itu harus terlibat dari pengembangan diri, berkelanjutan melalui pelatihan, kajian Islam, dan diskusi ilmiah. Nah, lembaga itu harus memiliki sistem evaluasi dan penghargaan yang mendukung kualitas dan etika gurunya. Dan yang ketiga yaitu kurikulum integratif antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, jadi dari proses pendidikan di lembaga Islam, kurikulum itu sebaiknya tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi, integrasi ilmu dilakukan dengan menyatukan ilmu sains dan teknologi dan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya ketika kita mengajar biologi, siswa juga diajak memahami keagungan ciptaan Allah melalui pendekatan tauhidnya. Nah, selain itu juga, kurikulum itu harus membentuk kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, literasi digital, dan komunikasi, tapi dibalut dalam nilai-nilai syariat. Nah, jadi kurikulum itu juga perlu memberi ruang untuk penguatan karakter hafalan Al-Qur'annya, membangun ibadah, serta pembiasaan adab-adab Islamnya. Dan yang keempat itu ada manajemen modern berbasis nilai-nilai syariah. Jadi manajemen faktor kuncinya dalam menjaga keberlanjutan mutu pendidikan. Lembaga Islam harus menerapkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariahnya tadi. Nah, prosesnya, dia itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan partisipasi.
Jadi, transparansi keuangan, pengambilan keputusan, kolektif, dan etika pelayanan itu harus menjadi budaya organisasi. Pemanfaatnya itu teknologi manajemen pendidikan seperti sekolah, learning, dan sistem informasi siswa juga penting untuk efisiensi dan monitoring mutu. Jadi, pemimpin lembaga itu harus menjadi teladan dalam kepemimpinan Islami, mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kesederhanaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu lingkungan sekolah yang religius dan inklusif. Lingkungan fisik dan sosial sangat mempengaruhi karakter peserta didik. Lembaga pendidik Islam harus menciptakan intersolver yang mendukung pembentukan kepribadian Islamnya. Lingkungan religius itu ditujukan dengan budaya salam, sholat berjamaah, tilawah harian, majelis, keteladanan, dan guru staf dan lainnya. Sekolah juga perlu memperhatikan kenyamanan estetika dan keberhasilan fisik sebagai dari nilai Islam. Inklusivitas berarti lembaga itu terbuka untuk keberagaman latar belakang siswa tidak inklusif serta mendorong siswa untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat dan menjawab tantangan zaman. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai strategi implementasinya. Yang pertama yaitu ada rekrutmen guru berbasis kompetensi dan akhlak. Nah, yang kedua yaitu pelatihan dan pembangunan guru berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kurikulum berbasis Al-Quran dan iptek. Dan yang keempat yaitu manajemen berbasis teknologi dan nilai Islam. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Nah, jadi untuk membangun mutu kita tidak bisa hanya menekankan pada satu aspek saja. Harus ada sistem perekrutan dan pembinaan guru yang tepat, inovasi dalam kurikulum, serta keterlibatan aktif seluruh ekosistem pendidikan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai indikator lembaga pendidikan Islam bermutu, lulusan berakhlak, dan berprestasi. Nah, yang pertama yaitu guru berkinerja tinggi dan profesional, dan yang kedua akreditasi baik dari lembaga resmi, dan yang ketiga kepercayaan masyarakat tinggi, dan yang keempat yaitu inovasi pembelajaran aktif dan efektif. Jadi, indikator keberhasilan bisa dilihat dari output lulusan dan kualitas proses. Jika mutu dijaga, maka masyarakat akan mempercayai lembaga ini untuk mencetak generasi yang terbaik. Nah, di sini saja kita lihat ada studi kasus singkat contohnya. Pesantren modern Gontor dan sekolah Islam terpadu, dia memiliki manajemen modern, kurikulum yang integratif, dan disiplin tinggi dalam keteladanannya tersebut. Jadi, banyak lembaga yang telah berhasil menggabungkan nilai Islam dan kualitas modern. Contohnya, Gontor dengan disiplin dan keteladanannya, serta sekolah terpadu Islam itu yang menyenergikan ilmu dunia dan akhiratnya. Jadi kita bisa menyimpulkan membangun lembaga pendidikan Islam bermutu butuh visi dan sistem dan komitmen bersama. Jadi, pendidikan Islam harus menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi unggul dan berakhlak. Jadi penjelasan yang kita dapat sampaikan, mari kita jadikan pendidikan Islam ini sebagai pilar utama perubahan. Dengan sistem yang baik, dengan sumber daya manusia yang unggul, kita bisa menghasilkan lembaga pendidikan Islam yang bermutu dan relevan. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara kita membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.